الحمد لله حي على الحسن الطاهر محمد الجاوي الحبيب محمد شهر البلد محمد شهادري ولد الهمسن المشاهدة المشاهدة كسر المشاهدة الحمد لله صلى الله عليه وسلم والصلاة والرسول الحمد لله ما كان وقال الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجة الجنة ينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبحثهم في الدنيا والآخرة فإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ini pun Fatihah itu. Intinya ada Fatihah. Sewak sakit brilian Human Tafer bin Sutarjo Cibubur sewak sakit. Dan berharap kesempatan dengan Allah Subhanahu wa taala fi kamil sihal afiyah ala ta'ala rasulih. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sallallahu ila hadratin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajuzul fitru li musafirin safara qasrin wa illam yashqa alaihi shaumun wa li maridin lan iku wenang kedue wong sing sakit wa hamilin lan wong sing lagi meteng, wong wadon sing lagi meteng, wa murdiatin lan wong wadon sing lagi nyusoni, ya syukku kang abot apa puasa apa saum masyaqqah tegese abot berat alaihi mingatase marid hamil lan murdiah masyaqqatan kelawan masyaqqah kelawan rasa berat la tuhtamalu kang ora di tanggung apa masyaqqah ora bisa ditanggung tegese wis betul-betul merasakan berat. Al fitru utawi puasa utawi buka wa yajibu lan wajib alaihi mingatase kabeh wong sing musafir, marid, hamil lan murdiah apa sing wajib al-qadha'u apa ngodhoni puasane. Jadi gini ya. Kemarin penjelasannya orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa sing oleh buka
di siang hari bulan Ramadan. Di antaranya adalah al-musafir, orang yang sedang bepergian, dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah perginya bukan karena maksiat, jarak yang ditempuh atau masafahnya sudah masafahnya adalah masafatul qasr, jarak yang boleh diperbolehkan untuk qasar salat 2 marhalah, atau bahasa gampangnya 83 km. Kemudian syarat ketiga, perginya sebelum fajar. Jadi kalau 3 syarat ini terpenuhi, boleh bagi musafir untuk berbuka meskipun tidak merasakan masyaqqah. Meskipun tidak merasakan apa? Masyaqqah. Wa illam yasyqa alaihi as-shaum. Karena rukhsahnya orang yang bepergian itu bukan karena masyaqqah, karena memang sedang safar. Jadi anane masyaqqah atau ora anane masyaqqah, kalau dia pergi maka boleh saja untuk berbuka. Contoh seperti ini, orang bepergian dari Jakarta ke Surabaya dengan naik pesawat. Numpak pesawat paling sejam setengah anjok. Jadi sampean numpak pesawat payah napa mboten? Masyaqqah napa mboten? Wong puasa kuat. Pergi dari Jakarta ke Surabaya berpuasa tetap kuat. Tapi ada sabab yang tetap memperbolehkan dia untuk berbuka, yaitu adanya safar. Karena alasannya bukan masyaqqah, tapi karena apa? Karena adanya safar. Karena memang adanya safar, maka boleh baginya untuk tetap berbuka. Meskipun afdolnya ketika adanya masyaqqah, afdolnya berbuka. Ketika tidak adanya masyaqqah, seperti orang naik pesawat, afdolnya tetap berpuasa. Cara milih afdole, meskipun berbuka diperbolehkan. Jelas ya? Ampun. Lah cerita tentang safar, penjelasan tentang safar, ada beberapa rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang berhubungan dengan safar, dengan bepergian. Ada keringanan yang berhubungan dengan safar yang tawil, ada yang berhubungan dengan safar yang qasir, safar yang pendek. Safar tawil disebut masafatul qasr atau safar yang sampai 2 marhalah. Apa saja seseorang rukhsah yang diberikan bagi orang yang safarnya tawil? 1, qasrus shalah, boleh mengqasar salat. Artinya salat zuhur, salat asar, salat isya yang 4 rakaat boleh hanya dilakukan dengan 2 rakaat saja. Namanya apa? Qasar. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2, nggak bisa dikosor. Subuh dikosor dari siji, ya maghrib dikosor setengah, nggak bisa ya. Jadi hanya sholat yang rubaiyah yang 4 rakaat yang boleh dikosor. Rukhsah kedua yang berhubungan dengan safar yang tawil adalah al-jama' atau al-jam'u, menjamak sholat, mengumpulkan 2 sholat
di dalam satu waktu, namanya jamak. Jamak juga alal mu'tamad hanya berlaku bagi orang yang perginya jauh atau safarnya tawil. Tegal Surabaya, Tegal Semarang, nah itu boleh untuk menjamak sholat. Bisa jamak takdim atau jamak takhir, terserah. Takdim berarti menjadikan sholat kedua di waktu pertama, takhir berarti menjadikan sholat pertama di waktu kedua. Contoh, jamak takdim berarti apa? Sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur. Jadi sembahyang asare dilakoni di waktu apa? Zuhur, ditarik mengarep, namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti mengakhirkan zuhur di waktu asar. Ngawe sembahyang zuhure sisan bayang kon nang waktu asar bareng karo asar. Niat jamak takhir. Boleh apa enggak? Bagi orang yang bepergian boleh-boleh saja. Kalau orang yang fil hadhar enggak boleh seperti itu. Harus sholat sesuai dengan waktunya. Tapi ada qaul, ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk jamak boleh dilakukan safar yang pendek. Qaul. Contoh kayak sing Tegal maring Bumi Jawa itu kan perjalanan pendek. Alal mu'tamad enggak boleh jamak. Tapi alal qaul satu pendapat mengatakan boleh-boleh saja. Paham ya? Itu yang kedua. Rukhsah ketiga yang diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan panjang, yang jauh, yang tawil adalah berbuka di bulan Ramadan. Ini pembahasannya, berbuka di bulan Ramadan. Jadi syaratnya harus perjalanannya panjang, meskipun tidak ada masyaqqah, dan perginya sebelum subuh. Perginya bukan karena maksiat. Kemudian yang keempat, rukhsah yang diperbolehkan bagi orang yang pergi jauh adalah mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Artinya gini, ada syariat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mashul khuf. Apa itu mashul khuf? Mengusap sepatu ketika berwudu. Wudu tanpa harus mencopot sepatunya. Wudu tanpa harus mencopot apa? Sepatu. Jadi sikile ora kudu teles. Jadi wudu sikile teles tapi sah. Yaitu ketika memakai khuf. Dengan beberapa syarat, Ustaz terangkan syarat-syarat khuf. Lah, rukhsahnya adalah bagi orang yang fil hadhar di rumah itu hanya sehari semalam. Nek wis sedina sewengi kudu dicopot khufe, harus dipakai ulang dari awal lagi. Wudu maning kanthi sempurna, bar wudu nembe nganggo khuf maning. Lah wudu yang kedua setelah memakai khuf, kedepannya hanya berlaku 24 jam bagi orang yang ada di rumah. Tapi bagi orang yang musafir diperbolehkan tidak mencopotnya sampai 3 hari 3 malam. Jelas? Khusus untuk orang yang perjalanan apa? Jauh. Jadi itu 4 hal yang berhubungan dengan safar yang tawil. Sedangkan pembahasan yang kedua, hal-hal atau rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang diperbolehkan ketika perginya tidak tawil, safarnya safar yang qasir. Artinya wong qasir be'olih min babi ola, apalagi tawil gitu ya. Artinya mustarakah baina tawil wal qasir. Ada 7 macam rukhsah, keringanan. Yang pertama, aklul maitah, diperbolehkan untuk makan bangkai ketika wis darurat. Karena lagi musafir, meskipun pendek tidak menjadi masalah memakan bangkai. Yang kedua, sholat sunnah di atas kendaraan.
itu tidak harus perginya jauh. Sing Tegal maring bumi Jawa oleh sembahyang duha ning dhuwur mobil enggak masalah. Tidak harus menghadap kiblat. Namanya at-tanaful 'alar rahilah. Nang bis karo jagong sembahyang ora masalah, bayang sunnah tapi ya, sembahyang sunnah itu tidak harus pergi jauh. Pergi pendek pun diperbolehkan. Yang ketiga, isqatus shalah bitayammum. Gugurnya qadha salat dengan tayammum. Artinya gini. Orang yang salatnya menggunakan tayammum ada dua hal. Ada kalanya di rumah, ada kalanya dalam perjalanan. Pembahasan ini pembahasan tentang tayamum karena lifaqdil ma'i, karena tidak menemukan air. Orang nemu banyu. Nisbate nang umahan kok banyune mati. Sumure asad pame mati, sudah tolabnya sudah qadul ghaus, sudah haddul qurub, sudah haddul bu'ud, sudah dicari semuanya, maka diperbolehkan untuk tayamum tapi tetap diqadha bagi orang yang di rumah. Jadi orang dadekna gugur kewajiban qadha salate karena dia di rumah. Jelas ya? Bikhilaf ketika dia melakukan perjalanan di jalan, kok di situ tidak menemukan air untuk sholat, maka dia boleh tayamum. Kemudian sholat dengan tayamum, sholatnya tidak perlu diqadha. Jelas? Meskipun perjalanannya perjalanan yang pendek. Walhasil ketika sedang safar, baik safarnya qasir ataupun tawil, kok tidak menemukan air tayamum, sholatnya tidak perlu diqadha. Jelas ya? Itu masalah keberapa? Ketiga. Yang keempat, rukhsah yang keempat adalah tarkul jumu'ati. Diperbolehkan meninggalkan sholat Jum'ah. Wong nek lagi lelungan, bepergian, boleh tidak sholat Jum'ah di hari Jum'ah. Tidak harus perginya tawil. Tapi lunga sing pendek pun sudah boleh untuk meninggalkan Jum'atan, dengan catatan perginya sebelum subuh. Lungane sadurunge subuh. Dados kula seumpama sing Tegal mangkat bengi maring Cikura, kan musafir, hukumnya hukum apa? Hukum musafir. Wong saya bukan mukim di sini, keluarga harta enggak di sini. Maka ketika saya datang ke Cikura, bengi nginep, paginya masih keadaan musafir, Jumatan boleh untuk tidak Jumatan. Kenapa? Karena saya masih musafir, meskipun safarnya pendek, dan saya pergi sebelum subuh. Paham ya? Jadi tarkul Jum'ah boleh saja. Tidak harus jauh perjalanannya, ora kudu adoh. Tapi lungane sedurunge subuh, berbeda ketika wong lungane jam 7 esuk wis bar subuh nembe lunga, tetap harus Jumatan kita. Tidak ada rukhsah baginya tinggal Jum'ah, enggak ada. Naam. Yang kelima, masalah kelima yang berhubungan rukhsah, yang berhubungan dengan safar yang qasir, yang pendek adalah tidak adanya mengqadha istri madu yang ditinggalkan. Jadi gini, ana wong duwe bojo loro atau telu. Itu kan kalau pergi, kalau memang akan angger pan ditinggal, tinggal kabeh. Angger pan dijak kabeh. Angger seumpama ngejak salah siji oleh apa ora? Boleh dengan syarat qur'ah. Diundi, adil. Undian kan berarti pilihan Allah Ta'ala sing dijak siapa? Ketika diundi kok namanya keluar, diajak pergi. Meskipun safarnya qasir, bagi yang ditinggal tidak ada kewajiban mengqadha, giliran mereka enggak ada.
Lungane telung dina masalan, 3 hari ini tidak ada qadha bagi yang ditinggal. Paham ya? Tidak ada qadha. Tapi tidak adanya qadha perjalanan. Kan nang dalan bareng terus. Selama nang dalan kan bareng terus. Sing ditinggal ora wajib diqadha. Kecuali ketika sampai di tujuan nginep bareng. Nah, nek nginep bareng ana qadhane. Tapi nek nginep ora bareng lah qadhane. Paham ora? Sing kene maring Semarang lunga bareng karo bojo nomor 3 masalan. Ya. Selama di perjalanan tidak ada qadha. Nang dalan rong dina lah qadhane. Yang penting sampai di tempat tujuan tidak tidur satu kamar. Tapi nek turu sehotel bareng maka ana qadhane. Nek turune pisah langkah qadha sing omah. Jelas apa ora? Nah. Jadi ya cara apa sih istilahnya melajari ilmu tapi ora pati manfaat. Ilmu tapi ora pati manfaat itu mempelajari ilmu babul qasmi, bab tentang cara menggilir. Ya ora manfaat karena langkah sing digilir sih ya. Pembahasannya panjang Kang. Iya. Are ilmunya insyaallah kalau di luar kepala sudah. Ilmu gilir ki wis ning jabane ndasus. Babul qasam. Sampai qadha-nya berapa hari? Sampai ada hanya nambah 4 hari itu qadha-nya sampai 84 hari. 84 dina bojone ora oleh ditiliki ora oleh. Karena hanya menambah durasi 4 hari saja. Ana ilmu ana hitung-hitungane. Nah, durung waktune hampir belajar kowe. Engko ana bab khusus, bab tentang babul qasmi wan nusyuz. Nah, wis jadi tidak adanya apa? Tidak adanya qadha bagi istri yang ditinggal. Istilah maduan yang tinggal enggak ada. Iya, madu sing pahit ya ki. Madu tapi apa? Pahit. Iya. Yang keenam, rukhsah yang keenam untuk perjalanan yang pendek adalah as-safar bil wadi'ah ketika ada uzur. Apakah boleh orang dititipi sesuatu, dia menjadi wadi', kemudian membawa wadi'ahnya pergi? Kalau safarnya tawil enggak boleh. Tapi kalau safarnya qasir boleh membawa barang yang sedang dititipkan, namanya wadi'ah. Boleh ketika ada uzur ya. Yang ketujuh, ketika safar bil ariyah, membawa barang pinjaman. Dalam hal ini boleh juga safarnya yang qasir. Jadi itu hal-hal atau rukhsah-rukhsah yang terkait dengan safar. Untuk puasa, safarnya berlaku ketika safar yang tawil, yang panjang, meskipun tidak adanya masyaqqah. Meskipun tidak adanya masyaqqah. Sama dengan qasar salat juga sama ya, meskipun tidak adanya masyaqqah karena al-illah ya as-safar la al-masyaqqah, bukan masyaqqah ilahnya, tapi ilahnya adalah as-safar. Ya bun. Selanjutnya setelah musafir, selesai bahas musafir, jadi walhasil musafir boleh untuk berbuka wis titik. Tapi harus di apa? Harus diqadha nih, harus diqadha. Naam. Dan berbukanya orang yang puasa di jalan niatnya niat tarakhus ya, wajib niat apa? Wajib niat tarakhus, niat ngalap rukhsah. Karena sedang diperbolehkan. Tidak boleh langsung semena-mena mangan tok ora oleh, harus dengan niat tarakhus. Selanjutnya, orang yang boleh untuk tidak berpuasa lagi siapa? Wali maridin wa hamilin wa murdi'atin yasyuqqu alaihim masyaqqatan la tuhtamalu al-fitru. Ada 3 orang yang diperbolehkan untuk berbuka. Yang satu marid, orang yang sedang apa? Sakit.
Yang kedua, hamil, perempuan yang sedang mengandung, sing lagi meteng. Yang ketiga, al-murdi atau murdiah, perempuan yang sedang menyusui. Dengan catatan, bagi mereka bertiga diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika adanya masyaqqah. Adanya apa? Masyaqqah. Masyaqqah yang seperti apa? Masyaqqah yang la tuhtamal, yang tidak mungkin, yang tidak mampu lagi untuk ditanggung. Itu namanya masyaqqah. Nah, bahasa sederhananya, sakit yang diperbolehkan untuk berbuka adalah sakit yang ada tiga catatan ya, tiga catatan sakit yang boleh untuk berbuka. Yang pertama, ketika yukhafu minhul halak, yang berpuasa bisa mati, angger puasa bisa mati. Cara dokter ki aja alih dalam setiap 3 jam tidak boleh telat makan. Arko si telat mangan karena penyakit ki bahaya, ususnya bisa raket, seumpama kudu disugi panganan setiap 3 jam sekali. Angger orang iki berarti bisa mati. Ketika yukhafu minhul halak, khawatir dari puasa akan mati, boleh untuk apa? Untuk berbuka. Yang kedua, halak tangga, mati tak ora, tidak sampai mati, tapi ta'akhurus syifa, pengobatannya menjadi lama, warase suwe. Ki angger puasa warase kira-kira ya 2 bulan maning, tapi angger buka ya seminggu 2 minggu bisa sembuh. Nah, itu namanya ta'akhurus syifa. Maka ketika ada ta'akhurus syifa, lambatnya sehat, diperbolehkan untuk berpuasa. Yang ketiga, yang dikhawatirkan ziyadatul marad, tambahnya sakit. Mati ta ora, warase ora lambat, tapi datekna tambah sakit. Ketika ada 3 catatan ini, 3 hal ini yang disebut dengan mahdzurut tayammum. Dalam bahasa sederhananya, dalam setiap bab nanti ada istilah mahdzurut tayammum. Seseorang yang diperbolehkan untuk tayammum ketika sakit. Sakit yang seperti apa? Jadi wong mriyang ye ora kabeh oleh langsung tayammum. Dumeh sithik-sithik mriyang langsung tayammum lah, enggak seperti itu. Wong paling larane apa? Tayammum. Harus ada 3 catatan. Diperbolehkan untuk apa? Tayammum. Ketika yukhafu minhul halak, atau yukhaf minhu ta'akhurus syifa, atau ziyadatul marad. Ketika tidak ada catatan 3 ini, maka tidak diperbolehkan untuk tayammum. Jelas? Nah, kalau ada mahdzurut tayammum bagi orang sakit, maka boleh untuk berbuka. Jelas? Jadi catatan untuk boleh berbukanya orang yang sedang sakit ketika sakit yang yubihut tayammuma. Yang boleh tayammum. Yang seperti apa? Yang 3 ini. Marad sing yukhaful halak, yang ta'akhur yukhafu minhu ta'akhurus syifa, dan ziyadatul marad. Kira-kira kena banyu tambah sakit apa ora? Ya ora kena tayammum. Angger ora kena tayammum ya ora kena ninggal puasa, gitu loh ya. Sama persis. Iya. Dengan sakitnya boleh tayammum, maka boleh berbuka. Tapi kalau dengan sakitnya tidak boleh tayammum, tidak boleh berbuka. PSK pada persis syaratnya. Jelas? Itu masyarakat seperti itu. Sedangkan catatan untuk yang hamil, hamil ini meskipun hamil bukan karena apa? Bukan karena hamil yang mubah, dalam arti hamil zina ya. Naudzubillah, seumpama anak wadon meteng-meteng dari zina, tetap boleh untuk berbuka boleh. Dan yang kan ora puasa lagi meteng, kon sing metengnya siapa? Ya, seumpama kita ya. Atau karena mati syubhat masalah. Ya, mati syubhat. Lagi meteng ketika ada masyaqqah yang mahdzur tayammum ini, yang dengan 3 catatan ini Pak tadi, maka diperbolehkan untuk berbuka. Atau murdi, orang yang sedang menyusui, perempuan yang sedang menyusui, meskipun bukan bayinya sendiri. Jadi lagi nyusoni siapa? Nyusoni bayi wong wadon iki disewa. Ada istilah ijaratur radhaah ada. Jadi
Sampeyan dene ora puasa lagi nyusun sampai nyusuni bayine fulan. Wong bayine fulan sampe ora puasa, tetap diperbolehkan. Walau kanat hiya mustajaratan, dia disewa untuk menyusui, boleh untuk tidak berpuasa. Dengan catatan tadi ya, dengan catatan ada masyaqqah. Naam. Syaqqa alaihim masyaqqatan la tuhtamal al-fitru. Tapi wa yajibu alaihim al-qadha'u, wajib bagi mereka untuk mengqadha puasanya. Jadi musafir ya wajib ngodoni, hamil ya wajib ngodoni, murdi ya wajib ngodoni, dan juga orang yang sakit wajib ngodoni. Tambahan untuk yang hamil dan murdi. Hamil dan murdi ada beberapa catatan, yaitu apa? Ada kalanya mereka hanya wajib mengqadha saja, ada yang wajib qadha plus fidyah. Fidyah itu membayar tebusan. Kapan perempuan yang hamil dan menyusui hanya qadha saja? Ketika dia berpuasa, kemudian khawatir atas dirinya sendiri. Atau khawatir atas dirinya dan juga anaknya, double. Dua masalah ini, dan kan ora puasa, nyong puasa kayak kiye, berarti ngawatirna pakai dewek, atau ngawatirna pakai dewek lan ngawatirna anake, maka dia hanya wajib qadha saja. Tapi yang ketiga, ketika yang dikhawatirkan adalah anaknya bukan dirinya, maka di samping wajib qadha juga wajib membayar fidyah. Yuk, dan ora puasa yuk. Nyong lagi meteng ya, kendeng hamil kendeng ya. Nyong tak kuat puasa, tapi bayine nyong kaya berarti kan yang dikhawatirkan apanya? Bayinya bukan dirinya. Ketika yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia boleh berbuka tapi wajib qadha dan juga apa? Fidyah. Membayar 1 hari 1 mud. Qadha tetap, fidyah ya. Satu mud makanan pokok satu daerah diberikan kepada satu orang fakir atau satu orang miskin. Jelas ya, paham ya? Bon. Ada sakit yang tidak perlu qadha ada. Kalau sakit yang wajib diqadha adalah sakit yang yurja bur'uhu, sakit yang diharapkan sembuhnya. Lara sing mungkin sembuh. Umume wong lara kaya gue ya waras. Nah, berarti kalau orang sedang sakit seperti itu, dia boleh tinggal puasa dan wajib qadha. Tapi ada orang sakit yang tidak perlu diqadha, tidak perlu mengqadha puasanya, cukup dengan membayar fidyah, yaitu orang sakit yang la yurja bur'uhu, sakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya. Ana wong sakit, dari dokter vonisnya kita ora wis. Kita kayaknya limbang dina maning dian seumpama ya, ana vonis dokter seperti itu. Dalam tanda-tanda kayaknya kita ora suwe ora ge, kayaknya dalam sakit kayak gini. Maka dia boleh untuk berbuka dan tidak ada kewajiban apa? Allah. Sama halnya ketika orang yang sudah sangat tua, syekhun harimun, wis linglung wis tua nemen, maka bagi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, nek wis ora mampu puasa dan tidak ada wajib qadha, diganti dengan apa? Fidyah. Makanya ayat tentang masalah fidyah surat Al-Baqarah itu para ulama berselisih pendapat, para ahli tafsir. Ada yang mengatakan tetap ayatnya muhakkamah, ada yang mengatakan sudah dimansukh. Ala kilal riwayatnya, kilal khilaf. Ibun.
Wa yajibulan wajib. Mbok niki anurin bahas lindunarin. Jadi gini. Orang-orang yang tidak wajib berpuasa lagi selain ini kan hanya membahas berapa orang tadi? 4 orang ya. Musafir, marid, murdi, hamil. Ya, hanya 4 orang saja. Oh, tadi ada orang yang sakit sing layur jaburuhu. Orang sakit sing layur jaburuhu yang sudah tidak diharapkan sembuhnya juga tidak wajib puasa. Kemudian tadi apa lagi? Apa lagi? Apa? Yang sudah syekhun harimun, nah tidak ada kewajiban puasa. Ada lagi orang yang di situ tidak sah puasanya, alias dia berbuka ya nggak masalah. Yaitu ketika dia sedang gila, edan. Jadi ana wong edan, maka nang kono ya wong edan, primen wong edan. Ya, tapi wajib qadha ya, wong edan wajib qadha. Wong edan ketika edane sing mutaaddi wajib qadha. Jelas ya. Anak kecil tidak wajib puasa meskipun orang tuanya diperintahkan untuk mengajari puasa ketika umur 7 tahun. Wa yajibulan wajib. Apa at-tabyitu nginepaken niat. Wa ta'yinu lan nentuaken fin niyati ing dalem masalah niat. Jadi puasa ketika puasanya adalah puasa apa? Puasa fardu atau puasa wajib. Ketika puasa wajib niatnya harus sudah ditabyid. Apa sih tabyid? Tabyid itu apa? Niat puasa sebelum datangnya fajar. Namanya tabyid. Kan gini, ibadah itu kan niatnya kapan sih? Kan inda awal fi'il ya. Kayak dene ketika wudu kan ketika ngebirai nawaitul wudu pas lagi ngebirai. Ketika sholat niatnya kapan? Ketika melafadzkan kalimat Allahu Akbar. Jadi Allah mulai lafadz hamzah Allah sampai roknya akbar, disitulah mahallun niyah. Tapi untuk puasa nggak bisa seperti itu. Puasa wajib loh ya. Puasa wajib tidak bisa barengaken niat karo awal puasanya malah ora sah. Justru kewajibannya adalah mendahulukan niatnya daripada fi'il puasanya. Yaitu kapan niatnya? Ketika sudah masuk maghrib, terserah bar maghrib, bar isya, sedurunge traweh, bar traweh. Walhasil harus ada apa? Tabyitun niyah, menginapkan niat. Jadi wis niat dingin. Dongepan turu watalan niat dingin, ya Allah kalau niat kencang badhe puasa fardu Ramadan. Ya, lafaz yang paling populer ya nawaitu soma godin an ada ifardhi syahr Ramadan hadhihi syahr Ramadan hadisati fadlillahi taala, niat puasa Ramadan. Jadi seumpama dheweke kebelat sampai subuh ora sahur, ya wis niat, tinggal melaksanakan apa? Puasanya wis diniati bengi, namanya tabyid. Angger seumpama niate pas adzan subuh Allahu Akbar dibarengi niat puasa, masalah ora sah. Tidak boleh ya, harus tabyid. Itu namanya tabyid. Jadi iqa'un niyah baina akhiril ghurub wa awwal tulu'il fajr. Bar maghrib wis oleh ora kudu ngenteni tarawih. Jadi malam 1 Ramadan bar maghrib wis niat puasa. Niat ingin puasa esuk ya Allah kalau niat puasa. Sudah boleh. Tidak perlu setelah ba'da tarawih. Cuman biasanya untuk menjadi apa istilah ya, tarbiyah lah untuk anak-anak kita, setelah tarawih anak talqin niat puasa. Jadi biar anaknya pada terbiasa lakoni tarawih bareng, baru gue diwarai niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shoma ghadin. Jadi kan terbiasa, namanya tarbiyah mendidik untuk anak-anak. Kalau puasanya sunnah tidak perlu adanya tabyid.
puasa sunnah ki sing penting durung zuhur boleh niat puasa. Jadi contoh ana wong dina Senin masalan begini ora sahur ora niat. Bersubuh sampai jam itu durung medang loh ya, dengan catatan durung medang ya. Durung medang, durung udut, durung apa. Durung mek bojone itu durung menggauli bojone. Bareng jam 09.00 dipikir-pikir nyang wis jam 09.00 ya. Hayong durung rasa ngelih jam 09.00 esuk. Maghribe jam 5:30 sidik saiki. Diniati puasa sesan oleh apa ora? Boleh. Yang penting dengan catatan belum tanawulu al-muftirat, belum makan hal-hal yang membatalkan puasa. Atau niatnya jam 11 awan oleh. Jam 11 siang niat boleh. Duh jam 11 kan durung mangan apa durung sarapan ya. Durung sarapan, durung medang, durung ngopi, durung mangan apa-apa. Tanggung yang niat puasa salah, enggak apa-apa, enggak masalah. Jelas ya? Nah, seperti halnya orang yang puasa sunnah boleh dibatalkan, begitu juga boleh niat sebelum zuhur. Nisbatnya puasa sunnah. Kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisnya sahih masuk ke rumah Sayyidah Aisyah takon, "Apa ana panganan mboten enten idzan ana shaim?" Ya wis untuk puasa baik. Jelas ya? Nah, artinya Nabi waktu itu belum niat puasa. Tapi karena sebelum zuhur tidak ada makanan yang disediakan, langkah panganan mboten enten ya wis nyentok puasa. Artinya dari situ diambil kesimpulan boleh niat puasa sebelum zuhur, khusus untuk puasa apa? Sunnah. Tapi ana perkara masalah awit esuk wis wareg tapi boleh untuk berpuasa sunnah. Yaitu kapan? Ketika dia sudah menjadi wirid, wis jadi kebiasaan setiap Senin setiap Kamis dia puasa, wis jadi wiridan. Ternyata pas dina Senin kelalen. Orang ngerti dina Senin, wis mangan enak wis wareg. Alhamdulillah wis medang wis udud wis ngopi. Wong rampung iki bojone ngomong, "Mas ora puasa, Mas." Dina apa sih ki Ahad to ya? Ki dina Senin, ya Allah ki dina Senin. Primen kowe wis dina Senin wis mangan maning mesti ya. Niat puasa oleh apa ora? Boleh. Tapi khusus bagi orang yang apa? Yang sudah membiasakan wiridan puasa. Harga yang terol, sing orang biasa puasa, lu jebule Senin puasa ora bisa. Ora tau puasa main wis baru nembe niat puasa. Ya puasanya puasa lughatan, imsak anil kalam, imsak anil basar, imsak anil ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tabiat, masalah tabiat. Jadi kalau semua malam harinya tidak ditabiat niatnya, maka puasanya tidak sah. Indana masyarakat Syafi'iyah, ketika seseorang tidak mentabiat niat puasa fardunya, maka puasanya tidak sah. Somawit maghrib orang niat puasa, orang melu traweh pisan bersebayangi sang turu. Dheweke jam 1 kok bengi traweh bengi lah, traweh bengi tole bar kowe langsung sahur sekalian. Melek kanjeng subuh pan. Jebule bladas, bareng bladas durung niat puasa bagaimana? Puasa hari itu tidak sah. Tapi ketika bulan Ramadan dia tetap harus mengimsak, harus menahan diri untuk tidak makan. Jadi zajron alaihi saleh sapor niat puasa. Wis ora niat puasa, ora sah puasane, tapi ora oleh mangan. Paham ya? Wis ora sah puasane ora oleh apa? Ora oleh mangan. Pada bayi ngeliye, tapi sijine oleh pahala, sijine oleh pahala. Mangan dosa. Padahal dheweke puasa terus mangan dosa ora oleh. Enggak boleh makan. Nah, makanya gini, supaya menghindari yang seperti itu disunnahkan ya, khuruj minal khilaf disunnahkan ketika malam 1 Ramadan sekalian niat puasa full 1 bulan. Jadi anggar Imam Syafi'i setiap malam harus niat, setiap bengi. Tapi kalau Imam Malik mengatakan cukup dengan 1 kali niat di awal Ramadan. Ya Allah, kalau niat berarti puasa full 1 Ramadan ini, maka diperbolehkan. Anggar deleng iki primen, deleng iki berarti ya menahannya dia makan tetap dapat pahala.
taklidan dari Imam Malik. Adapun nanti dia akan mengqadha, ya khuruj minal khilaf juga, khuruj min khilaf Syafi'i mengqadha juga. Cuman kan laka dosane ngono tok ya, menghindari dosa dengan cara taklid seperti itu. Ini kan ya diwarai biasanya ya, wis bar niat nawaitu sama godin, ayo pada niat bareng-bareng taklid Imam Malik, niat puasa full sebulan. Bukan, ada hari di mana kita lupa untuk mentabyid niat. Nah, kemudian apa? Wa ta'yinu fi niyat, dan harus ditakyin. Dalam arti puasa apa? Ramadan jelas puasa Ramadan. Ada puasa fardu selain Ramadan, yaitu apa? Sing fardu, contoh puasa qadha itu fardu, atau puasa nazar itu fardu. Dadine fardu nazar sih. Insyaallahu mari falillahi alayya an asuma salasata ayamin masalan. Maka puasanya dia adalah puasa nazar yang wajib diniati di malam hari takyin, karena hukumnya fardu tabyid dan juga takyin. Orang kena niat puasa tok nggak boleh. Puasa apa ojon? Puasa nazar. Orang kena niat puasa tok. Karena niat puasa tok bisa terjadi puasa apa? Sunnah, padahal yang akan dipuasai puasa wajib. Atau puasa apa? Puasa kafarah termasuk puasa yang wajib. Karena wong nglakoni ibadah puasa. Puasa apa jon? Puasa kafarah. Kafarah apa sih? Kafarah ngelanggar sumpah. Nah, ngelanggar sumpah iki ternyata nglakoni ngelanggar sumpah hinsu anil yamin. Maka puasane wajib diniati awit bengi dan juga ditakyin niat puasa kafarah. Cukup dengan puasa kafarah tok, tidak harus menentukan puasa kafarah. Kafaratul zihar atau kafarahan Ramadan, ajma'i Ramadan atau kafaratul yamin. Hanya kafarah tok cukup. Likulli yaumin kedua saben-saben dina. Jadi tabyid wa ta'yin likulli yaumin sebenarnya puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Wal imsaku lan wajib apa wal imsaku apa nahan, ngeker tegese nahan anil jima'i saking jima'. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan apa? Dan menahan haus, tapi juga menahan syahwat untuk tidak melakukan jima'. Jadi ketika bulan Ramadan dong awan turunnya beda kamar karo bojone, khusus pengantin anyar ya, khusus pengantin apa? Pengantin anyar sing kawine Syakban kok ge alif set alif ke nyimpen Syakban kawinan ge ya. Hati-hati kok. Jadi wis berok puasane hati-hati, bukan ternyata ya anak setan liwat ya. Setan tadi penjara, nafsunya sing lewat ya, nafsunya di penjara sih. Nah, jadi dihindari. Kalau malam boleh ya, malam boleh. Dulu itu sebelum ada ayat ini, ada ayat tentang masalah ini turun, masalah apa? Rafat ila nisaikum ini tidak boleh. Malam hari pun nggak boleh disetubui istrinya. Tapi kemudian sahabat Umar melakukan jima di malam hari. Akhirnya sahabat Umar wadul, ya Rasulullah kula ndalu pripun mboten nikat akhirnya jima. Jebule Umar tok akeh sing ngedul kaya kunyung, ya iya pada ngacung akhirnya. Akhirnya pada meneng-menengan, sahabat pada meneng-menengan. Kan tidak diperbolehkan sebelumnya. Di malam hari pun tidak diperbolehkan. Sahabat Umar jantan ngaku, ya Rasulullah kula pripun niki? Kula ndalu jima rasane kula, pripun? Baru Umar ngaku lene pada ngaku, kula nggih, pada be kula nggih. Akhirnya akeh jebule sing pada ngaku. Akhirnya turun ayat itu. Ya. Uhillal lakum latasyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Diperbolehkan, dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa untuk ar-rafath, rafath itu al-jima' ila nisaikum. Akhirnya diperbolehkan di malam hari. Untuk siang hari tetap hukumnya nggak boleh, haram ya. Jadi puasa tidak hanya menahan lapar haus, tapi juga menahan
syahwat, menahan nafsu untuk tidak melakukan jima. Jadi imsak anil jima, nahan dari jima. Naam. Dan jima ini ketika melakukan jima di siang hari bulan Ramadan dosa besar ya, dosa besar, dan ada kafarahnya. Kafarahnya berat, harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak atau tidak mampu membeli budak untuk dimerdekakan, maka wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain. Sing berarti berturut-turut anggar 2 bulan dipisah-pisah mungkin bisa. Bulan ge pitung dina bisa dikumpulkan 2 bulan, tapi yang berat adalah mutatabi'innya. So mau sebulan setengah kok batal karena sakit, wajib diulangi sing awal, kan berat. Cara jere enake sarabat kiai saklendeng terus susah ketiga rendeng ya. Puasa 2 bulan gara-gara cuman kenikmatan sesaat ya. Ditahan, mulai puasa kan lagi nahan nafsu nek. Ditahan. Suka turu wis turu, ya, suka turu tuli aman. Ya, turu tuli aman ya. Tangine maghrib ya. Tangine maghrib. Oh, bar maghrib bukannya langsung jima enggak apa-apa. Sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu buka puasanya dengan jima. Dheweke nafsune gede, syahwate gede. Sepanjang hari nahan syahwate, begitu tung maghrib Allahu Akbar ki beli moni mangan dingin ora, jima dingin. Jima rawah terus jadi bukannya nganggo jima. Ajib ya. Iya. Itu memang seperti itu. Jadi kisahnya ma'rufah ya. Kayak dene kalau ada perempuan imak yang baru yang belum dibagi, itu nggak boleh nggak boleh dijima dulu sampai istibra. Istibra itu pembebasan rahim selama satu bulan atau 1 haidan, kecuali ketika mendapatkan harta rampasan perang ya. Waktu itu sahabat Abdullah bin Umar itu melihat ada perempuan yang sangat cantik fi sabaya autos. Jadi ada sabaya rampasan perang, tawanan perang dari suku Autos kalau nggak salah. Jadi ora sabar, Ibnu Umar ora sabar delengana wadon sing nang kono jere gulune kaya napa? Kayak warnane poci apa-apa. Walhasil delengna gulune putih kekuning-kuningan. Jadi betul-betul sangat membuat kaum laki-laki tergoda gitu ya. Jadi warnanya kun putih tapi kuning kayak ning kono hadisnya kula klepen napa lafaz hadisnya. Ibrik apa napa? Kemudian hadisnya tentang sabaya Autos. Akhirnya diambung dengan sahabat Ibnu Umar. Ora kesuwen diambung ngarepe wong akeh nemen. Jadi walam yunkir ahadun, enggak ada yang ingkar dari mereka. Jadi boleh selain jima boleh. Untuk orang-orang yang seperti itu ya, sabaya seperti itu. Hadisnya kelebihan kalau teng bab ghanimah niku enten. Nggih kembali ke masalah niki. Jadi enggak boleh jima. Jadi kalau jima kafarahnya uzma, kafarahnya besar. Memerdekakan budak kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak mampu puasa berturut-turut karena sudah sangat tua, sudah sakit-sakitan, maka membayar kafarah dengan menit'am 60 orang, 1 orang 1 mud. Itu bagi yang melanggar jima di bulan Ramadan. Angger seumpama mangan dingin sih angsal mboten. Ya mangane haram. Mangane tetep dosa gede loh ya. Dosa gede seumpama ora sakit ora kuwate akhirnya mangan. Jadi bukan batale nganggo mangan. Bar batal nganggo mangan nembe jima. Nisbat jimae ora kena kafarah. Tapi tetap dosa gede. Kenapa? Karena meninggalkan puasa tanpa uzur. Jelas? Hadisnya meninggalkan puasa 1 hari tanpa uzur di bulan Ramadan itu tidak seumpama ayyamud dunya digunakan untuk mengqadha la yakfi. Saking gedene dosa ninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur.
Tapi saya kira wis wis orang wis sudah menganggap biasa ora puasa nang siang hari wis dianggap tanpa udur apa marung mangan medang padahal nang udur la marot wala apa. Angger sakit dimaklumi, hamil dimaklumi, tapi enggak ada alasan apa-apa. Dengan enaknya kok kayak nantang syariah ya wis kada ayakuna murtaddan ya hampir pada gampang sih istighfar seperti itu. Naudzubillah. Wal istimna ilan nyegah lan ngeker saking istimna. Ora jima tapi istimna iki talabu khurujil maniyyi, amrih ngetok namani. Ya, enggak boleh. Wal istiqaati lan amrih ngetokaken utah-utahan. Enggak boleh. Jadi imsak anil istiqaah. Angger mutah karena ghalabah, karena bukan dibuat-buat ujug-ujug mutah, sing penting langsung kekelek maning ya. Itu enggak apa-apa, puasanya enggak batal. Tapi yang tidak diperlukan adalah nggawe-nggawe supaya bisa mutah ngono lho ya. Supaya mutah diapa carane lah diapa ben mutah. Itu yang enggak boleh, itu menjadi batal. Wa anir riddati lan saking riddah naudzubillah ya enggak boleh. Nanti imsak anir riddah. Jadi kalau seumpama orang sedang berpuasa kok murtad, meskipun sak lahdzah puasanya batal. Puasanya batal. Wa in ada ilal Islam, meskipun di situ kembali kepada Islam. Iya. Jadi meskipun balik maling langsung baca syahadah, puasanya wis batal dengan hanya riddah sak lahdzah. Naam. Hari itu wajib diqadha. Hari itu wajib diqadha. Hari yang kemarin enggak perlu diqadha. Jadi gini orang-orang murtad itu, aku mau tadi pagi ngaji itu pas ayat lagi ya. Wa may yartad minkum fayamut wa huwa kafirun ya. Fayamut wa huwa kafirun fahabitat a'maluhum apa ayat hasil wong nek murtad nyambung mati fayamut wa huwa kafir, maka semua amalnya habitat ay batalat kabeh batal. Artinya nanti dia dapat siksaan double, siksa kafiriyah kena murtad dan siksa meninggalkan furu'. Salatnya ditagih, puasanya ditagih. Tapi ketika dia kembali ke Islam kok mati dalam keadaan Islam maning, amal yang sudah dia perbuat dari mulai dia mukallaf tidak perlu diqadha. Wal ashah inda Syafi'i, kembali tapi kosong dari thawab. Kados kula nyontohaken ana wong ATM-e ilang. ATM-e ilang. Imam Syafi'i ana wong ATM-e ilang itu murtad. Ilangnya bermakna ilang ATM mesti lagi murtad. Kemudian kembali ke Islam, ATM-e balik. Alal mu'tamad indahu, ATM balik tapi saldone kosong. Saldone kok dalam arti apa? Tidak perlu ngurus maring bank maning wis wong ATM wis ketemu, tapi saldone hilang, thawabnya hilang, pahalanya hilang. Nah, makanya samratul khilaf, seumpama ada sahabat yang kemudian murtad, kemudian ada ilal Islam, apakah status sahabatnya masih atau tercabut? Wal mu'tamad inda Syafi'i, status sahabatnya masih dibilang sahabat, tapi pahala amal-amalnya sudah hilang. Wa an dukhuli ainin jaufan, wallahu a'lam bissawab. Mungkin manfaat fid dini wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Bisirul Fatihah. Masuk lawat WhatsApp. Terus dia bisa terus naik kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basikal yadaini bil 'atiyah ya sahibal salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin